CNN Indonesia Breaking News. Selamat siang, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Ratu Nabila. Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang perdana uji materi Undang-Undang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye Pilkada. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan hadir sebagai pemohon uji materi. Sidang perdana pengujian Undang-Undang Pilkada mengenai cuti selama masa kampanye rencananya akan digelar hari ini pukul 11 siang di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir di persidangan atas gugatan yang diajukannya. Ahok mengajukan uji materi atau judicial review ke MK terhadap Undang-Undang Nomor 10 tentang Pilkada tahun 2016 pasal 70 yang mengatur tentang keharusan cuti selama kampanye bagi kepala daerah petahana. Ahok keberatan dengan ketentuan tersebut karena mengharuskannya cuti selama masa kampanye di Pilkada mendatang. Bikin aja peraturan. Pokoknya kita nggak mau tahu. Kalau lu mau kampanye, lu berhenti 4 bulan pokoknya. Lu kalau 2 bulan 6 bulan. Kalau lu takut kalah gitu loh. Kalau lu milih kampanye, lu pilih salah satu. Nah kayaknya urusan di saya dong. Saya paling khawatir gini tau nggak? Kalau MK-nya kita nggak menduga-duga gitu ya. Dia putusin boleh yang saya lakukan. Tapi berlakunya buat pilkada berikutnya. Nah itu memang berarti undang-undang ini cuma khusus buat saya. Ya saya cuti, harus cuti. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat siang Arief, apa saja agenda sidang hari ini? Ya, selamat siang Ratu Nabila. Memang pada hari ini di Mahkamah Konstitusi akan dilangsungkan sidang judicial review, sidang perdana yang diajukan gugatannya oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terhadap Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016. Dan Basuki Cahayapurnama sendiri atau Ahok sudah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 10.51 dan saat ini masih berada di ruang tunggu pemohon dan belum memasuki ruang sidang. Dan memang agendanya seharusnya pada pukul 11 sudah dilangsungkan persidangan sidang perdana ini, dan nanti persidangan akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dengan 2 hakim anggota yaitu I Dewa Gede Palguna dan juga Astoman. Dan memang agenda pada hari ini akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon dan sesuai dengan tahapan-tahapan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk sidang pertama ini akan mendengarkan keterangan pemohon, lalu untuk sidang berikutnya jika tidak ada koreksi ataupun perbaikan dalam permohonan yang disampaikan oleh pemohon, nanti akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi ahli yaitu dari pihak pemohon, lalu setelah itu akan ada pihak termohon juga yang akan menghadirkan saksi ahli. Dan untuk pihak termohon di sini adalah Ketua DPP Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra yaitu Habibur Rahman. Dan tadi Habibur Rahman juga sudah hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi, dia datang pada pukul 10. Dan memang argumen-argumen dari Basuki Cahayapurnama nanti akan diperdengarkan dalam sidang perdana pada hari ini. Dan dari informasi yang saya dapat memang argumen yang diajukan oleh Ahok ini adalah argumen-argumen sederhana saja. Di mana kenapa ia keberatan untuk mengambil cuti, karena pada cuti tersebut berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 dan pada saat itu adalah masa pembahasan APBD 2017 dan Ahok sangat keberatan sekali jika ia harus mengambil cuti selama kurang lebih 4 bulan, apalagi jika nanti Pilkada DKI berlangsung sampai 2 putaran yang mengharuskan ia sampai 6 bulan cuti. Dan tentunya Ahok sepertinya tidak mau jika ia tidak terlibat dalam pembahasan APBD 2017, mengingat 2 tahun lalu sempat ramai di APBD 2015-2016 di mana ada gaduh APBD siluman. Di situ ada anggaran untuk pengadaan UPS yaitu alat instalasi listrik untuk sekolah-sekolah yang anggarannya membekak sampai dengan miliaran rupiah. Dan Ahok memastikan ia tidak ingin hal itu terjadi lagi karena ia harus mengawasi secara ketat untuk pengawasan APBD 2017. Ratu Nabila. Ya Arief, nantinya ada banyak begitu saksi ahli yang akan didatangkan. Kemudian apa yang menjadi tantangan Ahok dalam sidang ini nanti?
Ya memang untuk tantangan Ahok di sini ada dua yang harus dihadapi Ahok. Yang pertama mengenai hak konstitusinya. Ia harus membuktikan kepada Mahkamah Konstitusi di mana hak konstitusi yang dilanggar dari Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Dan kita tahu bahwa hak konstitusi itu adalah hak untuk memilih dan juga untuk dipilih oleh rakyat. Dan jika memang hak tersebut tidak diganggu, harusnya memang sulit sekali untuk membuktikan karena memang argumen yang diajukan oleh Ahok tidak menyangkut hak pilih dan hak memilihnya dia, tapi lebih kepada di mana ia sebagai kepala daerah harus bertugas di saat masa kampanye, dan ini ia harus meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala daerah aktif. Dan tentunya ini menurut pendapat dari Habibur Rahman ini bukan hak konstitusi tapi lebih pada maunya dari Ahok sendiri. Ya, Ratu Nabila. Baik, Arief, terima kasih. Dan kini kita akan mengikuti jalannya sidang uji materi Undang-Undang Pilkada di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Saya mengajukan permohonan untuk memohon hakim yang terhormat agar memberikan tafsir tentang pasal kewajiban cuti bagi calon petahana yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Iya. Jadi permohonannya sudah kami baca, ya. Tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja. Ya, kami sudah baca, ya, jadi tidak perlu dibaca semua. Silakan. Terima kasih Yang Mulia Hakim. Nah, saya hanya ingin meminta penafsiran bahwa petahana harus mengambil cuti hampir 4 bulan. Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Nah, saya hanya ingin meminta tambahan, apakah boleh ditafsirkan cuti yang merupakan hak setiap orang. Kalau saya tidak mengambil hak cuti saya juga akan menerima konsekuensi tidak melakukan kampanye. Nah, itu yang perlu saya sampaikan karena saya dipilih secara konstitusi untuk 60 bulan. Dan untuk wilayah DKI Jakarta harus mencapai 50% plus 1. Kalau pasangan calon lebih dari 2, ada kemungkinan 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran, berarti saya membaca tafsiran undang-undang ini, saya dipaksa cuti hampir 6 bulan. Dan tentu ini merugikan konstitusi, merugikan jabatan saya yang akan bekerja. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi bukan saya meminta Pak Hakim supaya saya boleh tidak cuti kalau kampanye. Saya akan terima konsekuensi tidak kampanye kalau boleh tidak cuti. Jadi ini merupakan satu pilihan nanti buat saya. Apapun putusan dari Yang Mulia Hakim. Terima kasih. Ya, baik. Dipersilakan untuk membacakan alasan permohonannya. Poin C, langsung ke poin C ya. Huruf C. Alasan permohonan pengujian. Ya, silakan. Ya. Bagi saya sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dipilih secara demokratis. Sedangkan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 disampaikan tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemerintahan yang demokratis. Kita ambil perbandingan PNS saja berhak memperoleh cuti. Kalau seorang PNS 45 hari kerja tidak masuk, langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat. Nah, pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil melihat merujuk kepada pasal yang sama karena dipilih secara demokratis. Dan kita juga sedang melakukan program e-budgeting, anggaran diharapkan APBD 2017 menjadi praktek terbaik e-budgeting. Nah, tentu saya harus memutuskan. Saya sadar sebagai petahana jauh lebih menguntungkan kalau saya ikut kampanye. Karena untuk bisa menangkis semua lawan program tuduhan apapun. Tetapi tentu saya juga diberikan hak untuk menentukan
Kalau saya merasa anggaran pekerja 4 atau 6 bulan di DKI memenuhi konstitusi lebih penting daripada saya sekedar menang, tentu saya harus dilindungi secara undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi saya berpendapat hak konstitusional saya terlindungi apabila ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 ini merupakan hak yang sifatnya opsional. Sekalipun dengan tidak mengambil cuti ini, saya dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Karena saya berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti pada masa kampanye di Pilkada serentak 2017 telah melanggar hak pemohon, hak saya dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, pelindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab saya sebagai gubernur dirampas oleh penafsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 yang mewajibkan pemohon untuk cuti dari jabatan pemohon sejak 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Karena masa ini adalah masa untuk menentukan Undang-Undang Dasar 45, masa untuk pengawasan anggaran, dan saya akan berakhir jabatan saya sesuai Undang-Undang dan Konstitusi adalah Oktober 2017. Saya belum berakhir jabatan saya. Jadi kerugian konstitusional pemohon ini yang akan terjadi apabila undang-undang ditafsirkan cuti terhadap gubernur yang mencalonkan kembali adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Begitu yang mulia Pak Hakim. Silakan dibacakan petitumnya. Ya Pak. Terima kasih yang mulia Pak Hakim. Dengan segala penjelasan di atas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi satu, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk menguji materi Undang-Undang Pilkada tahun 2016. Dua, menyatakan bahwa materi muatan Undang-Undang Pilkada pasal 70 ayat 3 tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat opsional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur atau kepala daerah yang lain yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pemohon. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi bahwa majelis panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan dari pemohon. Yang pertama dari saya, kalau dilihat dari format struktur permohonan ini udah cukup bagus, walaupun mungkin nanti ada beberapa catatan yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari majelis panel. Yang pertama misalnya begini, yang diuji ini pasal 70 ayat 3 dari Undang-Undang Pilkada ini, tetapi yang dimuat dalam norma ini, yaitu terutama pasal 70 ayat 3 ini, poin A, B, menjalani cuti di luar tanggungan negara, dan poin B-nya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Lah, apakah ini juga minta dinyatakan inkonstitusional? Nanti dicatat aja, nggak usah ditanggapi sekarang nanti. Nah, ini perlu dielaborasi. Nah, kalau melihat dari alasan-alasan ataupun permohonan dari pemohon, maka
yang diminta juga bukan hanya sekedar masalah cuti, jadi termasuk juga masalah penggunaan fasilitas negara. Nah nanti bisa diperbaiki kalaupun nanti mau diperbaiki. Silakan yang mulia Pak Aswanto. Silakan. Terima kasih Pak Ketua yang mulia. Saudara pemohon Pak Basuki, ya kalau memang sudah clear apa yang Bapak minta dengan permohonan ini. Tapi sesuai dengan ketentuan pasal 39, ya, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau ada yang masih dipandang perlu. Begini, permohonan itu akan ditentukan apakah dia akan masuk ke pokok permohonan atau tidak, sangat bergantung kepada kemampuan saudara pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya. Sebab itulah pintu pertama yang harus dibuka sebelum masuk ke materi permohonan. Nah, kerugian hak konstitusional ini akan berkaitan dengan kualifikasi saudara pemohon ketika mengajukan perkara ini. Karena menurut pasal 51 itu ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, badan hukum dan lembaga negara. Dalam konteks ini, saudara pemohon Pak Basuki mengajukan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, tapi mengaitkan statusnya dengan posisi sekarang sebagai Gubernur DKI Jakarta, kan begitu. Nah, dalam kaitan itu maka harus jelas dalam konteks kualifikasi demikian sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat gubernur dan akan mencalonkan diri, kan begitu dalilnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan hak konstitusional itu yang dirugikan itu apa? Pengertian hak konstitusional sudah diberikan di dalam pasal 51, adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi Bapak di sini menyebutkan memang bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah khususnya di sini hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu yang dianggap dirugikan. Persoalannya adalah Bapak tidak menguraikan lebih jauh tentang mengapa itu dirugikan. Dari sisi mana ketentuan itu dianggap merugikan. Nah, ini yang mesti jelas dulu. So, kalau Bapak tidak mampu, saudara pemohon tidak mampu menyampaikan, tidak mampu ya meyakinkan mahkamah bahwa kerugian itu memang aktual terjadi atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang dalam hal ini kerugian jaminan, pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum itu, tentu materi permohonan tidak akan diperiksa, karena buat apa kalau legal standingnya tidak ada itu. Nah itu, oleh karena itu nanti di dalam perbaikan, mohon ini diperbaiki ya. Bapak tidak menggunakan lawyer Pak ya, Bapak maju sendiri ya. Yang Bapak sebagai pendamping aja. Ya, kalau pendamping memang dia mempunyai hak untuk membisikkan, ya, tapi tidak mempunyai hak untuk bicara. Jadi Bapak Basuki Cahaya BTP, jadi beracara tanpa pengacara juga ya Pak ya. Basuki Cahaya Purnama. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua yang penting disampaikan. Bapak mesti memisahkan, walaupun ini nanti akan ada persinggungannya, memisahkan antara alasan kerugian hak konstitusional dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu dua soal yang berbeda. Pertama, mengapa Bapak menganggap itu sebagai merugikan hak konstitusional? Dan yang kedua, di dalam pokok permohonan Bapak harus menguraikan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Bapak anggap. Dan Bapak menganggap bahwa tafsir yang saudara pemohon minta untuk diadukan oleh mahkamah itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mengapa demikian? Itu alasannya, tolong dijelaskan. Baru kemudian saya terakhir akan sampai pada petitum. Nah, petitumnya ini teknis Pak ya. Teknis tapi penting. Petitumnya itu, ya pertama itu harus menyatakan mengabulkan semua permohonan pemohon itu sudah format baku lah. Kemudian yang kedua, sebelum minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu Bapak minta dulu bahwa pasal 70 ayat 3, itu pasal 70 ayat 3 yang Bapak maksud tampaknya ini yang huruf A kan, tidak termasuk huruf B. Ya, misalnya kalau itu nanti bahwa pasal sekian, yang tadi ditanya oleh Pak Ketua, pasal sekian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang bagaimana? Jadi sepanjang tidak ditafsirkan begini misalnya, gitu ya.
atau sepanjang ditafsirkan begini gitu. Itulah inkonstitusional bersyarat namanya kalau di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, baru setelah pernyataan itu yang ketiga baru Bapak mengatakan sebagai konsekuensi dari itu bahwa pasal 70 ayat 3 misalnya huruf A tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan begini atau sepanjang tidak ditafsirkan begini. Terserah pilihannya Bapak yang mana yang mau ini, yang sesuai dengan argumentasi di permohonan. Nah, itu hal-hal teknis yang perlu saya sampaikan dan juga berkaitan dengan substansi. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi pentingnya Bapak untuk menguraikan kerugian konstitusional dulu supaya bisa masuk ke pokok permohonan. Barangkali kalau dari saya sekian dulu. Terima kasih Yang Mulia. Silakan Yang Mulia Prof. Aswanto.